Berat Oh gitu. WA tugas. Oh, oh, Lina Simbolon ini kena tugas apa? Tugas duanya di atas duluan ngirim tugas tiga, jadi ibu terbaca tadi tugas dua. Maaf, tugasnya, ya Lina ada nih, Lina Simbolon ada ya, tunggu. Beda Hmm. dia Bu, itu ada yang teori bilangan, ada yang psikologi. Jadi Kalau teori ibu, bilangan kan baru dua. Kalau ya jadi psikologi udah tiga, ya. salah salah itu tadi, berarti salah lihat. Kadang-kadang lupa nyimpannya gitu kan waktu buka. Maaf. Iya, jadi ada ya Bu. Apa kirim Ada, ulang? ada. Lina Simbolon ada. Malah malah duluan kirim kayaknya ya. Lina. Lupa, lupa, lupa psikologi dua yang ada di sini. Nanti kirim-kirim ulang Nanti lagi kirim aja. ulang ya, Bu. Ya, ya, kirim Iya. ulang lagi. Kemarin tuh tiga, Ya, hari Rabu kirimnya. 18 Februari. Iya, 18 Tanggal Februari. 19, Bu. Siska. Ah, berarti Bu Lina duluan yang presentasi ya, kamu baru karena duluan kirim, duluan kirim malah jadi tetel ini dia. Lina dulu, Siska, terus Ola, Rodi, yang nggak ketemu, yang Ulfa ya. Ya, Bu, nanti dikirim ulang ya, Bu. Iya, Padahal sudah hari tanggal Ulfa. 19, Bu, dikirimnya. Tunggu Ulfa ini tanggal 19 Februari. Tunggu, ada Iya, nih Bu. nama Ulfa, coba 19 Februari. Hmm, karena tidak ibu simpan mungkin ya. Jadi ibu kadang-kadang, nah itulah orang tua nyalahin nyalahin usia ya, padahal kita lalai. Hmm. Ya ya, udah ada Bu. Udah ada Udah, Bu. ya tanggal 19 19. Iya. Berarti nggak usah kirim lagi ya, Bu. Ya nggak usah ibu. Nah, ini berarti lengkap ya, lengkap semuanya berarti. Iya oke. Ibu Lina dulu baru Ibu Siska ya. Duluan Ibu Linanya kirim. Silakan. Hmm. Baik Bu, terima kasih. Jadi ini tugas psikologi kognitif yang ketiga tentang kerucut pengalaman kemarin ya, Bu. Jadi soal pertama adalah eh, sudah muncul kan apa belum ini? Sudah, sudah. Sudah. Oke, soal yang pertama adalah siapakah tokoh yang mengembangkan Count of Experience kerucut pengalaman. Jadi yang saya baca saya ngambil kutip ya Bu dari buku eh, Mbak Amini di sini Bu, yang 2021 halaman 31. Kerucut pengalaman atau Count of Experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada percetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dali menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari yang paling konkret di paling bawah hingga paling abstrak di bagian paling atas. Ini buku yang nomor satu. Jadi ini kan cuma jawab aja yang ada itu, Di di buku. buku. Sep- ah, Siapa ah, tokohnya ya? Nah, coba kita tanya yang lain dulu. Ada yang mau menambahkan atau ada yang berbeda atau sama? Sama Bu kalau saya Bu. Sama, Bu. Sama Pak Mm-mm. Rodi juga Lebih kurang seperti ini. masih kurang Iya, seperti ini sama. sama, Ibu. Hampir Ya. sama lah. Jadi, jadi kalau yang sama nggak usah kita ulang lagi nanti kan? Ya Kak, lanjut ya, lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan Yang media apa yang dimaksud pembelajaran? dengan media pembelajaran? Jadi ini kemarin saya baca terus saya ada merangkum-merangkum dikit Bu. Jadinya eh, ada yang saya ambil dari Mbak Amini, ada yang ambil dari yang lain juga kemarin Bu. Tapi saya jadikan satu gitu Bu.
saya simpulkan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana, sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien. Atau juga media pembelajaran bisa juga berupa saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan oleh sumber pesan kepada penerima pesan. Atau juga bisa juga dikatakan bahwa media pembelajaran itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Itu, Bu. Hmm. Ah, sepertinya ya ya ini sudah ya. Tapi sebaiknya nanti dilengkapi dengan sumber bacaannya seperti di Ah, iya, atas Bu. kan Iya. ada Iya, iya, sumber Bu. bacaannya. Ah, Iya. jadi kita minta dulu ya ada yang mau menambahkan syukur-syukur yang ada sumber bacaannya Iya, ya kalau Pak cek Rudi ya. Eh, berarti Bu Lina tutup dulu ya biar Pak Rudi mm, dulu biar ditampilkan aja. Baik, Bu. ya, Heeh. Karena tidak mungkin hafal gitu kan. ya, ya, Bu. Hmm. Terima kasih Bu Lina. Ya, supaya supaya tidak Sama-sama. dibacain dari awal semuanya gitu kan. Ya. Udah kelihatan? Sudah, Nah, ini Bu, saya untuk nomor dua, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Jadi untuk mendefinisikan media pembelajaran itu pertama mendefinisikan media dulu. Nah, jadi media adalah suatu alat atau sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran atau jembatan dalam kegiatan komunikasi, dalam kurung penyampaian dan penerima pesan, antara komunikator, penyampai pesan, dan komunikan, penerima pesan. Sedangkan definisi pembelajaran atau pengajaran itu ungkapan yang lebih banyak dikenal sebelumnya adalah upaya untuk membelajarkan pembelajar. Membelajarkan berarti usaha membuat seseorang belajar. Nah, dari kedua pengertian tersebut, jadi pengertian media pembelajaran secara singkat dapat dikemukakan sebagai sesuatu, bisa berupa alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada tiga konsep yang mendasari batasan media pembelajaran di atas, yaitu konsep komunikasi, konsep sistem, dan konsep pembelajaran. Nah, ini jawaban ini saya kutip dari jurnal M-Miftah tahun 2013, halaman 97 sampai 98. batasan media pembelajaran di atas yaitu ada konsep komunikasi, konsep tapi ya kita tanya yang lain. Makasih Pak. Ya Iya, sudah Bang. ada sumber-sumbernya. Ya, Ada yang bisa menambahkan lagi? oke. Biar tambah Tutup. eh, silakan. Ini ada yang berbeda itu. Hmm, nggak kan bertambah kalau kita medianya Ditambahkan. apa, ha, kan gitu kan. Eh, eh. Rasanya Bu Siska jawabannya panjang kalau tidak salah ya. Iya, Bu. Nah ya silakan ditambahkan. Nanti kalau rasa-rasa ada yang kurang tambahin lagi ya. Jadi biar eh, biar bertambah wawasan kita. Ya, Bu. Tunggu, Bu. Terus. Udah kelihatan, kawan-kawan? Sudah, sudah. Jadi untuk media pembelajaran ini sebenarnya saya ambil dari jurnal-jurnal yang digabungkan karena agak panjang kata Ibu tadi yang digabungkan yang saya sudah modifikasi kata-katanya, kemudian saya ringkas-ringkas juga. Jadi menurut yang sudah saya baca, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien.
Media ini berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian informasi dari pendidik atau guru kepada peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Media pembelajaran berfungsi sebagai yang pertama, menarik perhatian peserta didik dan meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, mempermudah pemahaman konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Yang keempat, menyediakan pengalaman belajar yang lebih nyata dan bermakna. Yang kelima, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu seperti melalui video atau simulasi. Dari jenis-jenis media pembelajaran yang sering digunakan, yang pertama media visual, ada gambar, diagram, grafik, poster, slide presentasi, dan lain sebagainya. Yang kedua media audio, ada rekaman suara, podcast, radio, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media audio visual, meliputi video pembelajaran, animasi, film edukasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, media interaktif berupa e-learning yang sering digunakan secara online sekarang ini, kemudian aplikasi edukasi, AR atau VR, dan lain sebagainya. Yang kelima, media berbasis realitas, seperti benda asli, model, eksperimen, simulasi, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, proses belajar dapat menjadi lebih menarik dan efektif sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Itu yang sudah saya temukan, Bu, untuk Itu media itu pembelajaran. eh, di zamannya di zaman sekarang itu ya. Coba ingat-ingat kembali. Kalau waktu di SD dahulu media pembelajarannya apa ya yang di ini kan guru untuk menambah kayaknya kita sudah langsung ke media modern umumnya ini ya. Ya. Kalau Yang kalau dulu masih tradisional, Bu. Kalau kami ah, SD kelas 1 dulu belum punya perhitungan itu pakai lidi seperti itu, Bu. Untuk menambah-nambahkan itu masih manual. sampai sekarang pun lidi masih digunakan. Ya, tapi artinya gurunya sudah berpikir panjang juga itu kan untuk belajar berhitung, lidi atau batu kerikil-kerikil gitu kan Ya, atau kecil. kucingan. Nah, kucingan gitu kalau untuk main congklak kan ada kucingan. Nah, gitu kan. Ya kalau kalau sekarang walaupun sudah walaupun kita sudah di zaman teknologi tapi eh, yang seperti itu masih efektif gitu ya yang benda nyata itu masih efektif. Cuman kalau kita berjauhan seperti ini paling melihatkan gambarnya aja ya. Ini lidinya tapi nggak bisa ini dari jauh ya. Ini sudah tambah banyak sudah bertambah ya dilengkapi dengan contoh. Ada yang masih mau menambahkan? Ibu Sola, ada tambahan? Ya, mengingat pembelajaran di masa lalu itu kadang-kadang kita mungkin eh, kadang-kadang bertemu suasana di sekolahnya ternyata masih seperti suasana masa lalu gitu kan, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa itu kan, nggak ada sinyal kan, kan berarti kita konvensional gitu kan. Yang konvensional tuh dari yang dipaparkan tadi apa yang perlu ditambahkan kalau ada itu dari Kalau ingat masa kecil ya gitu. iya, kalau di sekolah dasar dulu saya ingat itu Bu, yang paling membekas di otak saya itu bangun ruang itu. Bangun ruang atau bangun datar ya? Kayak ada guru matematika saya itu membuat kayak jaring-jaring, bukan jaring-jaring, apa sih? Dari besi, Dari dari besi besi bentuk kalau bangun ruang. bangun doang ya kalau Ruang, kalau dari ya, besi. Dari besi dibikin ya. Bacanya. bangun balok gitu, Iya, iya balok, Bu. kubus. Nah itu Setelah itu kalau saya juga waktu itu disuruh membawa contoh-contohnya. Contoh misalnya apa yang ada di rumah, kayak kotak-kotak kayak gitu, terus atau bola-bola kayak gitu disuruh bawa dari rumah Bu. hmm, Nanti bukan presentasi, dibawa ke sekolah terus didiskusikan gitu saya ingat. jadi benda-benda di sekitar anak-anak gitu ya yang dimanfaatkan Ya, sebagai alat peraga atau media pembelajaran, nah gitu kan. Kalau Nah, dari barang-barang bekas kayak gitu, Bu.
bisa bisa juga dari Mm-mm. apa misalnya? Kalau saya dulu waktu SD pernah sampai sekarang tuh saya nggak pernah lupa gitu Bu. Ingat terus. Ya Nah itu, nah guru itu makanya, eh, nah guru cocok SD. cocok piramid itu kan, kalau kalau siswa melakukan sesuatu dia nggak lupa Iya, walaupun dalam waktu yang iya, lama itu kan. Hmm. iya. Mm. Gini Iya. Bu, sewaktu saya SD itu guru saya itu pernah apa membuktikan gitu nilai pi lingkaran. Oh ya, Nah, jadi dia tuh kayak pakai, seingat saya itu pakai lingkar apa tutup botol kayak gitu deh yang besar gitu kan. ya, Nah, terus ya. pakai benang karena nilai pi itu kan perbandingan Perbandingan antara keliling, keli ya, lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Jadi dibuktikan diameter, ya dia diameter, ya, pertama diameter. keliling lingkarannya dulu kan pakai benang. Terus terus dia apa ke diameter gitu. Terus Iya. dibuktikannya ke diameter gitu berapa kali gitu. Jadi dibagi gitu kan dapatlah nilainya sekian kata. Nah, itu kayaknya saya nggak lupa sampai sekarang itu. Ya. malah malah apa malah diajarkan kembali seperti Iya. dulu lah waktu waktu kuliah menggunakan apa membuat segitiga sembarang lalu menghitung Iya. berapa luas segitiga, kenapa luasnya alas kali setengah dulu kan kita hafal kan nggak Iya. ngerti gitu kan, Iya. kenapa lo menghitung luas itu Mm-mm. seperti itu gitu kan, ternyata Mm-mm. dengan alat peraga sederhana aja bisa gitu kan. Mm-mm. Nah, Jadi gitu maksudnya jadi memanfaatkan barang-barang di sekitar lah yang bisa nah dipakai untuk ya di ini sekitar apa namanya real, konsep-konsep real, matematika gitu. real Itu tuh matematik. satu contohnya saja. Selebihnya mungkin ada beberapa nggak terlalu ingat lagi sih karena itu SD udah lama. Tapi itu yang saya paling Hmm. ingat ya, yang paling berkesan waktu itu sampai sekarang nggak lupa itu cara membuktikan itu. Ya, untuk matematika terutama, jadi nggak Mm-mm. cukup dengan mengandalkan kemampuan ngomong gitu kan. Iya. Kalau prodi lain kan dibutuhkan kemampuan ngomong sehingga Iya. bisa dipahami. Nah, kita Mm-mm. kalaupun nggak pandai ngomong, tapi bisa menggunakan alat bantu sedikit berbicara, tapi bisa nunjukkan gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Tertolong kita jadinya orang-orang Mm-mm. di matematika Mm-mm. itu kan gitu kan, Iya. tertolong kita dengan adanya Mm-mm. alat bantu pembelajaran atau media pembelajaran. Mm-mm. Oke, makasih Pak. Iya. Rasanya kita belum dengar Bu Ulfa ya. Iya, Bu. Ya silakan tambahkan. Kalau Ulfa pengalamannya pernah waktu SD itu waktu apa ya yang lompat-lompat kami garis bilangan. Jadi guru itu kalau misalnya positif lompat apa melangkah ke kanan. Kalau Oh, negatif ke kiri, kalau garis misalnya nol diam gitu Pak. Ini Bu. diam. Kalau Oh, misalnya 2 ditambah 3 berarti pertama lompat melangkah ke kanan, dua dua, langkah, dua tambah langkah, lagi. terus tambah 3 melangkah lagi sebanyak 3. Jadi dapat Berapa jumlah? 5 gitu. Berarti berapa Hmm, kali melangkah? Kata dua pertama 2 kali, terus 3 kali. Berarti berapa? Dihitung 5 gitu. Ya langsung kalau langsung praktek ya. Padahal kalau ya dilukis kan langsung jadi praktek. garis bilangan gitu kan. Hmm. Iya, dia tuh ada dilukis di ini juga di papan tulis gitu kan, dilukis garis bilangan nol, ada Hmm. yang positif, negatif. Nah, tapi kami tuh disuruh melangkah ke kanan atau ke Ke kiri kiri, untuk penjumlahannya gitu. ya ke kiri negatif. Kalau orang Heeh. upacara, kalau upacara kan kalau maju positif, mundur eh, negatif, Iya, kiri. Nah, jadi tidak gitu. pernah lupa kan waktu Ya itu sudah ingat. sudah SD Jadi dua kalau anak misalnya misalnya gitu kan. heeh, kalau Nah, dia tidak dikurang pernah lupa. berarti ke kiri berarti kan ininya apa Hmm. garis bilangannya di kiri gitu. Jadi kan benar ini ya piramid tersebut bahwa kalau dia menerapkannya gitu kan itu akan lebih lama ingatnya ketimbang dia melihat atau mendengar atau eh, yang selintas gitu kan. Nah, tapi kalau sudah melangkah menambah terus kurang malah enggak lupa-lupa itu kan. Nah, ketika mengajarkan kembali jangan-jangan melakukan hal yang sama, ayo anak-anak berdiri. Nah, ya kan Iya, cenderung kita seperti itu melakukan kembali ya karena kita merasa itu sangat sangat berarti seperti ibu kalau ada kesempatan mengajarkan segitiga itu di mana asal ada kesempatan pasti ibu karena ibu juga nggak pernah lupa gitu kan.
Itu sebelumnya kan segitiga itu sulit bagi kita memahami mengapa luasnya itu adalah alas kali setengah tinggi gitu kan. Nah, ternyata dibuktikan dengan kertas sederhana aja bisa gitu kan. Baru ibu asal ada kesempatan ibu beritahu gitu. Nah, cukup untuk yang nomor satu kali ya dengan contohnya sudah ada. Eh, nomor nomor dua kembali Ibu Lina ya presentasi ya. Silakan. Ada dua Lina, Lina satu, satu lagi. eh, kita ada berapa semuanya? Seharusnya ada Lina enam, itu Bu. dari kemarin izin itu Bu, Linanya Lina izin ya. Purnamayanti yang kemarin izin itu Bu. Dia kegiatannya Oh, sampai hari ini Bu, oh gitu. Iya kan. Lina Purnamayanti. Oh iya, kan ibu ingatnya ada dua Lina, tapi kayaknya baru satu gitu kan. Lupa ayah. Langkah ayah berikutnya. Berikutnya nomor 3 ya Bu. Iya, Sebutkan media pembelajaran apa saja yang sesuai dengan kerucut pengalaman Edgar Dale. Yang pertama itu dia kan beberapa kali revisi ya Bu. Ini yang tahun 1946 itu pengalaman kerucut pengalaman tuh yang pertama pengalaman langsung, pengalaman yang disengaja, pengalaman yang dibuat-buat, partisipasi dramatis, demonstrasi, kunjungan lapangan, pameran, gambar bergerak, rekaman radio, gambar diam, audio dengan visual gambar, kemudian yang ke-9 simbol visual, 10 simbol verbal. Ini dari buku Amini Anissa tahun 2021. Kemudian yang kedua direvisi pada tahun 1969. Ini eh, yang paling bawah itu adalah yang paling konkret pengalaman langsung, kemudian pengalaman dengan tujuan tertentu, pengalaman yang dibuat-buat, yang ketiga pengalaman dramatis, demonstrasi, studi banding, pameran, televisi edukasi, gambar bergerak, rekaman radio, gambar diam, simbol visual, simbol verbal. Ini saya ambil dari Sari Puspita 2019. 2019 halaman Pon. 45. Oke, Itu Bu, jawaban saya Bu. ya silakan di menurut yang tadi aja ikut tadi siapa setelah Mbak Lina coba tayangkan yang nomor nomor jawabannya Ya, apa tadi? tadi. Saya. Ya. Ya. Ya, Ya. jadi supaya ibu nggak terbalak-balik ya langsung begitu ya. Iya. Habis habis Bu Lina siapa ini siapa. Nah, jadi kita lihat rujukan Ibu Lina tadi terbarunya 2019 ya tadi ya. Nah, coba kita Oke, lihat. Bu. Nah, kalau saya itu kan pertanyaannya sebutkan media pembelajaran apa saja yang sesuai dengan kerucut pengalaman Edgar Dele. Nah, jadi kalau saya jawabannya berikut adalah beberapa contoh media pembelajaran yang sesuai dengan kerucut pengalaman Edgar Dele. Yang pertama itu lambang kata. Pengalaman ini diperoleh dengan media pembelajaran berupa buku teks, artikel, jurnal, brosur, modul pembelajaran, dan lainnya. Yang kedua itu lambang visual. Nah, pengalaman ini diperoleh dengan media pembelajaran berupa gambar, grafik, diagram, tabel, dan lainnya. Yang ketiga, gambar diam, rekaman radio. Jadi pengalaman melalui gambar visual, pengalaman dari sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi, misalnya lukisan, poster, foto atau potret, dan lainnya. Kemudian pengalaman melalui pendengaran. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan mendengarkan seseorang baik secara langsung melalui radio atau yang lainnya. Yang keempat, pengalaman melalui
video. Nah, pengalaman ini diperoleh dari pembuatan video, baik itu berasal dari televisi maupun dari media media lainnya seperti film, film dokumenter, video tutorial, dan lainnya. Yang kelima, pengalaman melalui pameran atau situs. Nah, pengalaman tersebut diperoleh melalui pertunjukan hasil pekerjaan siswa ataupun yang lainnya. Yang keenam, pengalaman melalui demonstrasi. Nah, pengalaman ini melalui diperoleh dengan demonstrasi, simulasi, dan lainnya. Yang ketujuh, pengalaman melalui karya wisata. Pengalaman melalui uh, media yang diperoleh dengan karya wisata berupa mengunjungi tempat-tempat bersejarah, museum, dan lainnya. Yang kedelapan, pengalaman melalui diskusi. Nah, pengalaman ini dapat diperoleh dengan kelompok belajar, kelompok diskusi, tutur sebaya, dan lainnya. Yang kesembilan, pengalaman tiruan. Dia pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya. Yang terakhir, pengalaman langsung. Jadi pengalaman ini diperoleh dengan berhubungan secara langsung dengan benda, kejadian, atau objek yang sebenarnya seperti praktikum, eksperimen, observasi langsung, studi lapangan, magang, dan lainnya. Itu Hmm. kalau saya. Kalau kalau bisa ditambahkan untuk matematika, misalnya apa yang dilakukan guru untuk yang mulai dari yang atas tadi, yang atas tadi Hmm, kan kan oke. kan teorinya begitu kan? Kalau ketika Ya, sedang jadi guru, lambang kata, ah, lambang kata, ya kalau misalnya lambang di matematika, misalnya seperti apa? ya kalau lambang kata pun seperti teks di buku kan. Bisa juga jurnal itu kan apa berupa kalimat-kalimat lah atau bacaan-bacaan maksudnya di situ kalau untuk lambang kata. Jadi buku teks yang kita diberikan kepada siswa itu kan termasuk juga media itu berupa dari apa ini lambang kata ini tadi. Itu kalau untuk Lam- uh, uh, Lambang kata, bisa bacaan maksudnya Bu. nggak Mm-mm. eh, kalau di tingkat SD misalnya mengenalkan lambang kata, biasanya apa yang dilakukan guru? Lambang kata biasanya didekat dengan hal-hal konkret gitu. Ke visual biasanya bunga diadakan dulu, bunga ditunjukkan dulu bunga, terus dibuat dengan lambang katanya bunga gitu. Hmm, Tapi itu kan masukkannya ke lambang visual yang kedua nanti. Kalau kata bakal lambang kata, jadi dia dengan kata-kata. iya ya Itu kalau sih pemahaman kalau saya. kalau visual bunga mawar, Ya, nah, lambang bunga mawar ya bunga mawar. ya itu Hmm, nanti ke ya kalau visualnya, Bu. lambang kata misalnya V, ya V ada huruf V, makanya Ya, di matematika kan huruf V, ya huruf simbol-simbol lah bisa simbol. juga. Ya lambang Simbol-simbol sih kata. ya, Bu, harusnya dimasukkan. Simbol-simbol matematika gitu. Ya, Ya, dia lambang kata. media pembelajaran apa saja yang sesuai dengan kerucut medianya ya. Oh ya, Ya, media. bisa bisa menggunakan lambang, lambang Mm-mm. kata, lambang Simbol-simbol visual. matematika. Jadi Heeh. gambar mawar. Jadi tiga apa? Ya, Tiga bisa. pensil Mm-mm. ditambah ini harganya sekian. Nah, kan gitu kan? Mm-mm. Nah, sudah Oh, menggunakan lambang-lambang itu. kalau visual Gambar kayaknya tiang. bisa juga ala-ala Praga kayaknya ya. Misalnya kerucut, ditunjukkan kerucut kayak gitu kan. Lambang visual Iya. juga. Jadi Saya rasa. bisa bisa dipahami sampai ke bawahnya Hmm. ya. Oh iya. Atau ada yang ingin menambahkan? Iya. Ah, ada yang ingin menambahkan? Saya mungkin menambahkan lewat kata-kata aja ya, Bu ya. Eh, Ah, ini yang saya pahami tentang soalnya itu kan soalnya itu mengatakan bahwa media pembelajaran yang paling cocok. Jadi yang saya pahami, oh berarti yang paling bagus di antara media pembelajaran yang lain yang cocok dengan kerucut ya. Edgar Dell ini. Jadi saya Mm, mengambil contoh salah satu media pembelajaran yang paling cocok, yang paling bagus menurut saya itu adalah media pembelajaran audiovisual. Nah, jadi saya di soal ini malah meruntutkan penjelasan tentang media audiovisual ini. Nah, media audiovisual ini kenapa dibilang sangat cocok? Karena eh, s- seperti penjelasan di kerucut Edgar Dell ini kan dia mengatakan kalau misalnya kita melihat, mendengar, dan mengatakan itu kan pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan tidak mudah dilupakan. Nah, jadi menurut saya media audiovisual ini yang paling cocok dengan kerucut Edgar Dell karena kita bisa melihat,
kita bisa melihat dari visual-visual menarik, kita bisa mendengarkan audionya. Nah, contohnya itu seperti video pembelajaran. Kita bisa juga menggunakan game. Sekarang tuh yang sangat menarik ya berdasarkan pengalaman Iya. saya yang sangat menarik di pembelajaran tuh seperti game-game interaktif matematika yang berkaitan dengan matematika itu siswa sangat antusias kalau mengikuti itu Bu. Dan besoknya tuh saya tanyakan tentang materi-materinya itu masih ingat seperti itu Bu. Hmm. Terima Ya, kasih. tapi itu kalau menonton video ada di level berapa dia? Hmm. Dia mengamati. Jadi yang Jadi yang paling bagus itu dia yang seperti itu tadi menggunakan alat-alat di sekitar digunakan mm, seperti melangkah tadi kan untuk mengenalkan menambah atau mengurang melangkah maju terus kurang mundur mm, dia melakukan gerakan gitu itu pasti lebih lama ingatnya ketimbang dia menonton video. mm, Makanya itu ada Dibanding tingkatan audiovisual. seperti itu ya kan. Ya itu sudah mm, Ya, menonton video itu jauh lebih bagus daripada guru menjelaskan gitu kan. Guru ya. menjelaskan ceramah, dia menonton video tapi dia melakukan sesuatu, nggak hanya nonton aja. Kalau hanya nonton aja, habis nonton ditanya apa tadi apa ya. Ada juga yang setelah nonton malah nggak ingat sama sekali gitu kan. Iya. Nah, Ada jadi yang Iya. ada tergantung yang ya. salah fokus kalau nonton, Nah, salah fokus ke ceritanya. Ya, ya, jadi materinya nggak ketangkap nah, malah lihat yang ininya. ini, Ya, ya gitu. mm-mm. Jadi kalau dari pengalaman ya seperti yang dibilang ini tadi nggak pernah lupa karena pernah diajarin guru. Nah, jadi sampai sekarang ingat gitu kan. Ya bermain-main kaleng di kelas gitu kan, diikat-ikat kalengnya lalu Cuman, diukur-ukur gitu kan. oh iya Bu. Diukur lalu dihitung. Nah, sampai sekarang tahu oh V itu adalah tapi coba seperti kami ini di apa dipasang pun rumus-rumus terus di Di dinding di dinding itu kan umumnya gitu kan nggak ada kan ingat. rumus ada peta gitu kan. Nah, terus kita nggak ngerti gitu kan Iya. kecuali kita ngeliat rumus nggak paham kita bisa ngitung-ngitungnya tapi nggak paham gitu Ya. ngitung aja gitu tapi entah apa gunanya nggak Eh, begitu gitu jangan kan. sih. nggak Nah, tahu cara makainya. Rumus itu tahu tapi nggak tahu Jangan. gimana. ya jadi jadi begitu lihat kaleng begitu lihat benang nah, lalu teringat bermain gurunya langsung teringat ya langsung Ya. teringat pula teman-teman bermain dulu. Iya seperti itu Mental ya. Iya. pentelponan dulu itu Bu. Benang dan ini kaleng tuh mental pentelponan. Itu media Jadi, juga itu Iya berarti. media juga. Media Mental pentelpon media pakai pita komunikasi. kaset dulu. iya. Halo Ya, Bapak. oke. Iya. Masing-masing ya pasti Iya. ada punya pengalaman yang menarik ya. Jadi Iya. kalau dengan apa dengan kesan seperti itu tuh mudah-mudahan ketika mengajar ada juga di Hmm. anak-anak di bawah jangan mendengarkan ceramah ada juga dosen kan dosen guru karena sibuk seperti Pak Rodi kan sibuk nanti kan ngitung-ngitung uang gitu kan jadi waktunya sedikit jadi kalau kalau zamannya kami SD dahulu tuh ada yang pintar-pintar tuh dipanggil guru, tolong catatkan ya. Jadi murid yang pintar tuh nyatat banyak-banyak. Hmm. Kami nyatat, gurunya di entah kemana gitu kan. Itu ada tuh yang dibikin seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan Pak Rodi enggak ya di zaman seperti ini kalau misalnya memang tidak bisa bagi waktu bagikan Iya. video gitu kan Iya. bagikan video pembelajaran tuh tidak mendengarkan tapi di video tuh Hmm. diarahkan dia harus melakukan apa gitu. Hmm. Nah, ya Pak ini Iya Pak. yang Iya yang Bu. kita yang kita yang kita Tapi khawatirkan tidak sempat ngajar nih Pak iya. Rodi karena dia sibuk. Mm-mm. Oke. Tapi itulah Bu, zaman sekarang itu anak-anak itu kan kalau kita tinggal gitu kan, bisa dikasih tugas, ya nggak akan maksimal gitu mereka ini. Paling ada anak-anak itu tadi, baik lagi, yang pintar-pintar gitu kan, yang mau mengerjakan. Selebihnya kadang lebih senang bermain keluar dari itu. Hmm, Mm-mm. di di diakalin sebenarnya bisa di diakalin tapi dipercayakan kepada siapa ambil salah satu kepada dipercayakan eh, terus ya kita percayakan sebenarnya tolong jaga kelas itu terus dia akan jaga gitu kan.
Kadang-kadang ibu kena sibuk seperti kemarin, ibu lupa harus ada apa, nggak ngelihat jadwal, ternyata masuk masuk seminar tuh jam 8, ibu kira jam 10, jam 8 ibu ada kuliah lagi, lalu diberitahu. Tapi karena kuliah kan memang mahasiswa kebetulan dia micro teaching gitu kan, ibu gitu kan, lanjut lah ya, ibu pergi nguji sebentar, nanti ibu balik lagi. Di video kan, di video kan lancar, padahal padahal baru baru gitu kan, baru menerapkan PBL gitu kan. Hmm. Bisa. Jadi kalau kita kasih tahu kita, tapi ya apa, akrab-akrab aja. Kalau bapak sibuk-sibuk gitu, kepala sekolah kami itu dulu sibuk kan, dan dia ngajarnya enak itu. Jadi walaupun bapak itu sibuk, dia pernah mencari ganti. Kami nggak mau, kami maunya bapak nangis, kami demo, kami mau sama bapak. Jadi dia ngajarnya enak gitu. Jadi di kan bisa diajarkan atau dijelaskan sebentar Hmm. materinya apa, tapi disiapin tugas yang bisa Hmm. mereka kerjakan. Kalau tugasnya Hmm. sulit ya makanya mereka keluar pusing gitunya nanti kan. Terus ketika ada yang bisa tuh dikasih penghargaan, sesekali kasih Ya. hadiah gitu kan. Jadi Ya betul. guru fisika kami kadang-kadang seperti itu tuh. Dia kadang-kadang lucu. Dia bawa uang koin 5 rupiah. Dulu kan 5 rupiah tuh besar kayak uang 100 itu kalau zamannya kami dulu. Dia Ya. kasih kadang siapa yang bisa dia kasih. Oh semangat ya. Hadiahnya itu enggak seberapa tapi senangnya itu kan Senang. salah satu cara. Ya. Ya. Bagaimana, masih ada tambahan untuk yang kelompok ini? Ada yang menambahkan? Tadi baru Sola, Ulfa, Siska, Bu Ulfa udahan tadi ya, Pak Rodi udah. Udah berarti ya? Sudah Udah. Oke. Berarti kita lanjut lanjut. lagi ya. 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 Bu Lina balik lagi ya. Ya. Siapa lagi? Sama Bu Lina Eh, tadi. ya, Bu Ulang Lina lagi. balik lagi aja, Ya, buka lagi aja. Bu Lina. Semuanya semuanya menambahkan, Ya. semuanya dapat. Hmm. Ya, ya. Silakan. Baik, lanjut yang nomor 4. Hmm. Sebutkan pengalaman belajar apa yang pernah Anda lakukan pada kerucut pengalaman Edgar Galin. Yang Iya. pertama, pengalaman yang baca buku. Ini terutama udah agak lama tapi Bu, yang contohnya. Tapi pernah saya alami pada zaman Hmm. COVID-19. Jadi waktu itu saya baru bertugas di Kabupaten Kaur, Bu. Di tahun 2021 kan masih COVID itu. Jadi anak-anak itu kan belajarnya dari rumah gitu Bu. Jadi karena kami tidak ada jaringan internet, jadi kami tidak bisa menggunakan media daring. Jadi medianya luring. Jadi caranya itu setiap Senin kami datang ke sekolah Bu, memberikan tugas ya berupa misalnya soal-soal, tapi ada ringkasan-ringkasan materi, kemudian diberikan soal, nah kemudian anak-anak disuruh mengerjakan. Itu jadi eh, anak-anak hanya membaca dari buku cetak dan mengerjakan soal. Karena itu tadi karena tidak ada jaringan internet. Itu yang baca. Kemudian yang kedua adalah yang dengar, pengalaman dia dengar. Nah, di sini eh, dalam menggunakan metode ceramah. Jadi karena kalau di tempat kami itu Pak, Bu, karena satu eh, fasilitas yang masih belum memadai, jadi eh, belum memungkinkan untuk kalau sekarang sudah bisa pakai seperti apa namanya Infokus. Kalau dulu belum ada Infokus, Bu, listrik aja tidak ada di lingkungan di sekolah itu. Jadi maksudnya belum ada jaringannya, tapi kalau di desanya ada. Nah, sekarang sudah ada. Jadi waktu itu mengajarnya hanya menggunakan metode ceramah. Jadi cenderung Kapur, pakai pembelajaran kapur. itu satu arah. Iya, Iya. jadi anak-anak itu cuma dengar apa yang dikatakan oleh gurunya. Jadi saat itu karena satu desanya tidak ada jaringan, ya guru adalah satu-satunya sumber belajarnya, Bu, yang dia dengar. Tapi kalau buku juga dia baca seperti itu, Bu. Jadi siswanya jadi pasif, itu pengalaman. Yang ketiga, lihat gambar atau video. Jadi waktu itu
pembelajaran saya menggunakan media PowerPoint ya, walaupun belum pakai Infokus tadi Bu. Jadi saya bawa laptop, terus saya juga download di HP. Jadi HP saya juga saya pakai kasih ke anak untuk melihat saya tayangan gambar waktu itu mengenai bilangan berpangkat Bu. Jadi saya mengajar itu saya tayangkan contoh-contoh bilangan berpangkat, terus penggunaannya misalnya dalam ukuran matahari, ukuran bumi, kalau dibuat ke notasi ilmiah itu termasuk dalam bilangan berpangkat seperti itu. Jadi saya perlihatkan eh, video atau gambar melalui media PowerPoint dari laptop ataupun HP waktu itu, Bu. Kemudian yang berikutnya terlibat dalam diskusi. Nah, kalau ini cukup sering karena saya sering melakukan anak itu saya sering kelompok-kelompokkan. Salah satunya waktu saya mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi waktu itu, Bu, saya kelompokkan. Memang siswanya hanya sedikit, Bu, hanya 9 orang. Jadi saya kelompokkan jadi 3 kelompok, Tiga. masing-masing kelompok anggotanya 3 orang, 3 orang. Jadi seperti itu diberikan LKPD, kemudian anak-anak membahas setiap kelompoknya. Jadi mereka itu ya saling saling membantu, saling mengisi satu sama lain. Jadi misalnya ada yang kelompok ketiga kelompok dengan metode bimbingan masing-masing gitu, Bu. Kemudian yang kelima, menyajikan. Nah, menyajikan atau presentasi. Nah, ini juga bagian dari diskusi tadi. Setelah anak-anak berhasil menyelesaikan tugas dalam kelompoknya, jadi satu kelompok maju ke depan menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya, sementara kelompok yang lain menyampaikan pertanyaan, saran, atau masukan. Nah, dalam kegiatan ini, siswa itu lebih aktif karena semuanya bicara gitu Bu, seperti yang kita lakukan saat ini kan. Jadi semuanya ngomong, jadi semuanya bicara. Jadi eh, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang jadi moderator, ada yang menanggapi seperti itu. Jadi anak-anak waktu itu mengenai materi operasi bilangan. Jadi anak-anak lebih lebih mudah memahami seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengerjakan hal nyata. Nah, ini hal nyata ini eh, salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah menemukan rumus luas permukaan bola dengan menggunakan kulit jeruk di tubuh. Jadi saya praktekkan, saya bawakan jeruk, saya bawa dari rumah, tapi anak-anak juga saya suruh siapkan karena saya tahu desa kan itu kan jauh Bu dari pasar. Jadi susah kalau mau cari jeruk. Jadi saya bawakan dari bawah, dari tempat saya tinggal, saya bawa ke sekolah, kemudian saya kasih LKPD, kemudian anak-anak bekerja sesuai dengan dibagi kelompok tadi Bu, kemudian bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Nah, ini langkah-langkahnya saya buat di sini kemarin Bu. Jadi yang pertama ya jeruknya terus dipotong jadi 2, kemudian diukur tengahnya jeruk. Nah, kemudian buat lingkaran, kemudian garis tengahnya atau diameternya itu yaitu garis tengah belahan jeruk tadi. Terus kulit jeruknya dikupas, dipotong kecil-kecil, kemudian ditempel pada lingkaran yang sudah digambar, lalu dilem. Nah, kulit jeruk harus menutupi semua daerah lingkaran, jadi disusun dengan rapi. Nah, kalau misalnya menggunting atau menempel kulit jeruk tadi rapi dan cermat, maka akan tepat memenuhi 4 buah lingkaran yang telah dibuat tadi. Jadi, luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran. Jadi, dengan itu anak-anak jadi lebih paham daripada langsung saya kasih tahu, ini loh rumusnya bola 4 kali luas lingkaran. Kalian cari dulu ini seperti itu, Bu. Jadi, anak-anak lebih ingat dan lebih paham dan tahan lama. Tahan Itu lama ya. pengalaman yang pernah saya ajarkan Bu mengenai berhubungan dengan kerucut pengalaman Edgar Dali. Hmm, Terima ya. kasih. Terima kasih. Apa kemarin pun kami kena mengajarkan mikro waktu kuliah perdana tuh sudah langsung minggu minggu depan bawa jeruk ya. Bukan bukan jeruk dia bawa malah bola-bola plastik itu kan dia beli saya itu jadi dipraktekkan. Jadi kadang-kadang walaupun mahasiswa melukis garis tuh masih momok bagi mereka sekarang apalagi yang dulunya COVID. Jadi kami menghadapi mahasiswa micro teaching melukis garis itu masih menjadi momok. Karena mungkin ketika pandemik bagaimana bicara mengajarkan melukis grafik gitu kan?
ya mungkin guru-guru kurang nggak tahu. Jadi kebetulan kita di kelas itu agak kesulitan mereka menggambar. Silakan berikutnya, yang seperti tadi Bu Siska ya, ya Pak. Silakan apa Ya, Bu. ditambahkan. Ya, oh ya ditayangkan berarti karena pengalaman masing-masing beda gitu kan. Jadi kita nggak ditayangkan untuk masing-masing ya. Siapa? Siska? Ya, ya, Apa? ya di Kelihatan. Masih di nomor 4, ya, Bu. iya masih iya yang pengalaman gitu diperbesar sedikit, Diperbesar. sedikit, sedikit lagi aja. Ah, sudah, sudah. Untuk pengalaman belajar yang pernah saya lakukan, ini pengalaman belajar, baik belajar maupun mengajar ya, Bu. Pengalaman Iya. belajar apa yang pernah saya lakukan pada kerucut pengalaman Edgar? Yang pertama, saya pernah melakukan pengalaman langsung seperti mengerjakan eksperimen kimia di laboratorium saat SMA kemarin itu, kemudian mengunjungi museum untuk mempelajari sejarah, juga saat di bangku SMA mengikuti praktek lapangan untuk mempelajari ekosistem, pernah juga di bangku kuliah. Kemudian Berarti ada juga saya pun pernah mengalami pengalaman tidak langsung seperti menonton video tentang proses pembuatan kerajinan atau soal-soal pembahasan soal-soal, membaca buku tentang sejarah perang, mengikuti simulasi pembelajaran untuk mempelajari hal-hal yang baru. Apalagi sekarang ini tinggal buka YouTube kan ada untuk yang simulasi-simulasi. Kemudian saya pun pernah melakukan pengalaman verbal seperti mendengarkan ceramah tentang teori-teori, membaca artikel tentang perkembangan teknologi, mengikuti diskusi kelompok tentang berbagai isu. Kemudian saya juga pernah melakukan pengalaman simbolik seperti mengerjakan soal matematika yang melibatkan simbol-simbol, membaca grafik dan tabel untuk mempelajari statistik, menggunakan kode dan simbol untuk pemrograman komputer. Nah, dengan demikian, kerucut pengalaman Edgar membantu saya memahami berbagai macam pengalaman belajar yang dibagi menjadi beberapa tingkat, mulai dari pengalaman langsung hingga pengalaman simbolik. Itu mm, eh, yang pernah saya alami. ya, terima kasih Bu Siska. Selanjutnya nan- nanti dengan berbagi pengalaman ini kita bertambah wawasan kita harusnya ya karena berbeda-berbeda pengalamannya. Nah, jadi setelah Bu Siska siapa? Pak Rodi ya? Saya apa Oh Pak ya. Rodi? Siap. Mau Hmm, ganti-gantian aja nanti. iya ganti-gantian aja. Iya. Jadi, iya boleh. Tampil semua lah. Biar Oh ditayangkan ya, semua hasilnya. Hmm, Ya. Oke, sudah. Sudah kelihatan? tunggu. Ah, sudah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi kalau untuk saya sendiri kan, itu kan sebutkan Mm-mm. pengalaman belajar apa yang pernah Anda lakukan pada kerucut pengalaman Ejadel. Ya mungkin maksudnya kita lihat dulu ya soalnya ini sebenarnya kalau lihat dari dua jawaban tadi ada Ibu Lina, ada Ibu Siska. Kalau dari sisi Ibu Lina kayaknya pengalaman mengajar. Tapi kalau dari Ibu Siska tadi kayaknya pengalaman belajar gitu ya. Jadi ada banyak versi gitu ya. Kalau saya sendiri kayaknya Makanya apa? iya. Dengan membaca seperti ini Iya. nanti apa? eh, kalau ada Mm-mm. yang kurang ditambahkan Iya, gitu kan? heeh. Nah, ya. Dari Ternyata sisi ya pemahaman bisa-bisa, kita bisa nggak bisa bisa beda-beda. saja, nggak bisa aja bisa keduanya masuk pengalaman mengajarkan, Iya, pengalaman heeh. ketika Iya, belajar gitu kan? iya, Kalau yang belum banyak mengajar tentu dia nggak banyak pengalaman, dia ingatnya ketika belajar gitu belajar kan? gitu ya. Ya, jadi tidak apa-apa Pak. Jadi Iya. kalau menambah wawasan kita semuanya. Iya, Lanjut Pak. ya oke. Nah, jadi Mm-mm. kalau dari saya sendiri ya di sini saya pengalaman mengajar gitu kan. Jadi dari Mm-mm. 10 pengalaman belajar apa kerucut Ejadel itu memang nggak semuanya bisa dilakukan.
Jadi dari 10 itu yang hanya bisa dilakukan itu 8 ya, cuma 8. Nah, masing-masing punya presentasinya masing-masing. Yang pertama udah pasti membaca itu. Jadi membaca ini kegiatan penting sebelum pembelajaran dimulai ya. Jadi anak-anak tuh kadang untuk diawali kita selalu menyuruh oh baca dulu materinya ini, coba lihat dulu gitu kan. Nah, jadi anak-anak dimulakan untuk membaca materi itu bisa saja di dalam kelas ataupun di rumah gitu. Kita minta belajar di rumah membaca materi apa misalnya biasanya seperti itu. Yang kedua itu mendengarkan. Nah, jadi kegiatan mendengarkan ini udah kegiatan rutin lah. Dia setiap menjelaskan kan sebelum mulai menjelaskan materi pasti anak-anak atau peserta didik itu menjadi pendengar, pendengar setia lah, pendengar yang baik. Apa yang guru itu jelaskan, ya udah pasti ini udah sering, udah rutin kita juga sebenarnya meminta apa dalam menjelaskan itu anak-anak diminta mendengarkan itu. Selanjutnya melihat gambar atau diagram. Nah, jadi kalau dalam matematika sendiri memang banyak sekali apa gambar-gambar, diagram-diagram. Nah, itu kan bisa saja saya sendiri juga kan pasti menyajikan gambar atau diagram bisa juga dari buku gitu kan. Di buku banyak bisa juga saya buatnya di kertas karton gitu atau di brosur atau cetakan-cetakan print gitu untuk menyajikan diagram atau gambar. Kemudian yang keempat melihat video atau film. Nah, jadi kalau saya sendiri sebenarnya kalau untuk menonton video atau film itu tidak terlalu sering sih, tapi mungkin sebagai variasi bisa sekali dua kali ya. Apalagi matematika ini kan karena kita bersifat abstrak, jadi kadang-kadang kadang-kadang untuk menonton video ini anak-anak juga nggak terlalu paham gitu. Palingan yang Mm-mm. disukai anak-anak ini cuman gambarnya aja atau bunyinya, suaranya, musiknya. Anak-anak ke situ kadang nggak terlalu fokus dengan dia menonton. Nah, kalau ada ceritanya dia lebih fokus ke cerita. Cuma apa yang ini tadi maksud dari video atau film itu karena anak nggak paham itu. Perlu kita jelaskan lagi itu. Jadi nggak terlalu sesekali ada untuk variasi supaya anak-anak nggak terlalu bosan gitu kan. Berikutnya demonstrasi. Nah, jadi untuk demonstrasi ini udah pasti untuk benda-benda yang karena matematika kan pasti untuk yang benda-benda tiga dimensi seperti bangun ruang, bangun ruang di sisi datar, bangun ruang sisi lengkung atau bidang-bidang datar gitu. Nah, itu di sini perlu sekali kita melakukan demonstrasi. Misalnya contohnya kan kita mau menemukan jaring-jaring kubus misalnya kan. Nah, itu kan kita bisa mulakan eh, bisa kita buat kubus dari kertas karton. Nah, kemudian kita potong lah, iris lah rusuk-rusuknya itu. Nah, itu terbuka kan. Oh, inilah anak-anak ini apa jaring-jaring kubus gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian berikutnya terlibat dalam diskusi. Nah, kalau diskusi ini eh, dalam satu semester setidaknya sekali atau dua kali pernah saya lakukan gitu kan. Saya lakukan. Jadi dalam diskusi ini untuk apa namanya mengajar anak kerjasama juga itu kan saling membantu yang kemampuan tinggi Mm. bisa membantu yang kemampuan rendah bisa saling sharing lah sharing pengetahuan atau tutur sebaya. Selanjutnya menyajikan atau presentasi. Udah pasti kalau ada diskusi, udah pasti presentasi gitu kan terhadap apa yang didiskusikan oleh masing-masing kelompok gitu. Walaupun kadang kenyataannya, baik lagi kadang diskusi diskusi itu kan kebanyakan anak-anak yang mampu tadi yang mengerjakan. Terus presentasinya dia lagi gitu. Jadi karena yang teman-temannya yang karena saya sedikit juga untuk membentuk kelompok tuh selalu heterogen sih Bu. Kalau homogen tuh nampaknya nantilah berikutnya gitu. Saya harus mencari cara lagi supaya bisa homogen gitu. Semuanya Anak-anak tampil tuh mau semua. karena jadi kelompok diskusi ini sebelum-sebelumnya itu masih heterogen gitu. Nah, jadi resiko heterogen itu tadi pasti anak-anak yang mampu inilah yang mengerjakan presentasi dia lagi gitu. Karena anak-anak yang ini tadi kan kadang dia nggak ngerjakan nggak paham itu, ya temannya yang mampu tadi yang menjelaskan kembali. Terus yang terakhir
bermain peran itu ya, melakukan simulasi dan mengerjakan hal nyata. Nah, sebenarnya ini hampir mirip sih dengan demonstrasi gitu. Kalau untuk yang demonstrasi, nah, hampir mirip dengan simulasi itu tadi, itu kan. Simulasi hampir mirip dengan demonstrasi gitu. Nah, kalau untuk bermain peran, eh, enggak juga sih, jarang juga karena kalau bermain peran ini kan memerankan tokoh-tokoh. Karena kalau untuk bermain peran ini kayaknya membutuhkan waktu yang agak lama juga gitu kan, kayak drama lah, semacam drama. Mungkin di pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, IPS itu lebih cocok. Tapi kalau matematika ini kayaknya nggak Agak terlalu sulit. gitu, nggak terlalu mencolok peran Hmm. apa gitu kan, dramanya nggak terlalu nampak itu. Jadi menurut saya itu tadi dari 10 itu hanya 8 ini eh, yang bisa dilakukan itu. Juga kalau presentasinya pasti lebih banyak, itu lebih besar tadi di yang pertama tadi, membaca dan mendengarkan itu. Nah, Karena itu kan udah rutin. Ah iya, waktu Bu. apa? Waktu berkelompok itu kelompoknya kelompok besar apa kelompok kecil? Eh, kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik, Bu. Biasa kami itu Ya, kan satu kelas, ya. iya itu Iya. termasuk besar juga ya karena bangku Ah, bangku itu umumnya kan ada yang dua-dua itu kan ada yang eh, panjang gitu ya zamannya kami dulu ah, ada yang panjang gitu. Mungkin posisi bangku itu juga mempengaruhi. Jadi ada dosen apa guru guru penggerak guru yang ikut PPG tapi dia ya. dari Riau waktu itu Hmm, eh, dia itu setiap orang dikasih peran. Jadi dia memang memberikan LKPD tapi ada ya. soal yang diselesaikan oleh masing-masing anak di Hmm, kelompok itu. Jadi semuanya bekerja ketika presentasi siapapun yang disuruh tampil dia akan bisa sesuai dengan yang ya, dia ya, bikin gitu kan ya, sesuai ya. dengan yang dibikin terus nanti hasil karya anak-anak itu dia pas dipajang di itu Dipajang gitu. di dinding gitu Jadi kan itu. di dinding di foto jadi Hmm, eh tidak ada yang bermain-main. Saya hmm, ingat tuh ibunya itu waktu ujian PPG itu hamil besar sudah menunggu hari hmm. lah gitu kan, menunggu hari. Tapi karena dia bagus itu kan, jadi anak-anak itu serius pula, serius. Ya. Jadi kita terkesannya gitu. Jadi kalau kelompok besar jangan jangan dikerjakan oleh satu orang. Hmm, Kasih kasih hmm. soal yang mungkin yang lebih mudah untuk Oh. yang temannya yang seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Jadi Betul. semuanya bekerja, nanti ketika kelompoknya maju, masing-masing membacakan gitu kan, Hmm, hmm, ke hmm. bagian peran Ya, jadinya. ya. Nah itu ibu-ibu yang ingat yang dari itu tuh peserta PPG yang dari Riau waktu itu. Jadi Ya, Bu. lupa pula ibu namanya sekarang kalau dulu sangat hafal karena apa ibu LKPD-nya juga sangat bagus, jadi kami jadikan contoh gitu kan. Ya, Eh, ya. tapi lama-lama nggak bisa diakses lagi. Makasih Berarti, ya Pak. iya, oke, Bu. Berarti saya ini Eh, masih tradisional, Bu. Kelompok diskusi. eh, kalau tradisional lebih lebih Iya. sepertinya lebih menyedihkan di kelasnya Ibu Lina karena nggak ada listrik, nggak ada apa-apa kan. Dia Oh, bekerjanya gitu. seperti zamannya Iya, kami sekolah berarti kan nggak ada listrik, Hmm, nggak ada apa-apa. Jadi Bu Lina masih untung bawa laptop gitu kan. Jadi masih bisa anak-anak nonton gitu kan dari laptop gitu gitu. kan. Zamannya kami Iya, iya, iya. enggak gitu kan. TV pun belum baru satu-satu. Mahal. Jadi kalau ada Barang apa mahal itu, Bu. eh, Barang mewah itu ya, televisi. iya waktu itu tuh Zaman dulu. kalau kalau ada pertandingan apa itu nonton Iya. rame-rame ya gitu kan. Sekampung nonton. Anak kampung gitu kan. Satu kampung Jadi tuh nonton di jadi satu tempat. jadi kalau kalau dihitung-hitung tuh zamannya kami tuh zaman yang paling bahagia karena terjadi perubahan Iya. perubahan suasana masa lalu kami dapat, Iya. masa baru kami dapat gitu kan. Iya. Lanjut silakan ditambahkan. Jadi Oke. mungkin Ibu Siska mungkin ditambahkan nanti ketika mengajar gitu kan, ketika mengajar pengalamannya nggak hanya sebagai siswa gitu kan. Tadi kan lebih lebih cenderung sebagai siswa gitu kan, pergi melaksanakan praktikum itu kan sebagai siswa itu adanya praktikum praktikum gitu kan. Nah, ya Bu. ketika mengajar ibu pernah nggak gitu kan mengajarkan yang anak-anak bekerja dalam kelompok mungkin menyelesaikan LKPD. Nah, Ya Bu.
Nanti Ya, ditambahkan Bu. Soalnya ya. soalnya itu saya agak bingung Bu. Pengalaman belajar berarti saya bingung. Belajar Iya, iya, kemana gitu. iya tidak apa-apa belajar mengajar lah kalau gitu ya Ya, mungkin kita ya Bu, nanti tambahkan aja. dikirim juga ya Bu. Iya, iya. Ya, siap Ya Bu. karena tadi diingatkan oleh Pak Rudi belajar atau mengajar karena gitu kan. Hmm. Jadi bagi yang Iya, belajar, Bu. ya bagi yang belajar pengalamannya ya ini jadi dari sebagai guru uh, dua-duanya ya Mengajar. sebagai guru kita Iya, ambil soalnya ambil nih, kan semuanya soalnya semuanya jadi pengalaman belajar mm, gitu. enggak, semuanya kan menjadi apa itu menambah wawasan kita ya. Jadi Iya. kita saling berbagi. Selanjutnya silakan. Pak Bu. Ya Pak Bu. Ya, Ya, yang Zulfa ya. belum, Bu Ya, Ulfa. ya. Masih yang nomor 4. Sebentar. 4 apa 5? Iya, masih nomor 4 masih ya. Masih. Iya, coba tampilkan aja. Sudah kelihatan, Sudah. teman-teman? Masih nomor 4 tadi Sudah. atau lanjut nomor 5 Bu? Di sini langsung ya contoh pengalaman belajar atau mengajar ya. Jadi bisa dia bercerita sebagai belajar, bisa juga sebagai mengajar. Jadi Bu Siska bisa dibikin seperti ini judulnya. Jadi apa? Contoh pengalaman belajar atau mengajar. Jadi ketika belajar pernah itu kan, ketika mengajar juga paling tidak supaya apa paham maksud-maksud apa itu baca, apa itu mendengarkan, benar nggak kan gitu kan? Sekian persennya itu, gitu kan? Nah, silakan Bu Eh, Eva. ya, di sini sebutkan pengalaman belajar apa yang pernah Anda lakukan pada kerucut pengalaman Edgar Dell. Jadi di sini contoh pengalaman belajar atau mengajar, tapi lebih ke yang mengajar kayaknya, yang saya uraikan. Ya, Yang pertama untuk baca, di sini pengalaman membaca itu biasanya diperoleh dalam buku atau bahan bacaan cetak. Misalnya seperti buku paket, buku majalah, dan lain-lain. Nah, berdasarkan pengalaman mengajar saya, ini jika siswa hanya diberikan buku, lalu siswa diminta untuk membaca suatu materi pembelajaran matematika, maka pembelajaran menjadi sangat tidak efektif. Jadi siswa itu kurang tertarik dalam belajar. Terus siswa itu mengeluh karena ada nggak yang ngerti, merasa bosan, nggak ada ngerti. yang tidak mengerti, kemudian tidak memahami. Nah, sehingga pengalaman belajar yang didapat itu hanya sedikit. Jadi sesuai dengan kerucut pengalaman Edgar Dell, yaitu hanya sekitar 10% saja. Jadi, hal ini terlihat ketika siswa diminta untuk menyebutkan kembali apa yang sudah mereka baca, kebanyakan dari mereka itu tidak paham dan tidak mengingat apa yang sudah mereka baca tersebut. Jadi, pembelajaran seperti ini menjadi tidak efektif untuk dilakukan bagi siswa dan guru. Itu untuk yang membaca. Kemudian untuk yang mendengarkan, nah ini sebenarnya sering sering terjadi di sekolah ya. Ini berhubungan dengan audio, bisa mendengarkan guru, mendengarkan rekaman. Nah, yang di sini yang saya paparkan adalah guru sebagai sumber belajar itu. Jadi guru pembelajaran di kelas ini tidak efektif. Oh, maaf, akan efektif bagi siswa dengan gaya belajar auditori. Jadi untuk siswa yang belajarnya auditori itu akan lebih efektif, tetapi tidak bagi siswa dengan gaya belajar yang visual dan kinestetik, karena pengalaman mendengarkan ini pun membutuhkan konsentrasi penuh bagi siswa. Sementara bagi siswa yang susah untuk berkonsentrasi, maka akan susah fokus untuk mendengarkan. Terlihat ada yang mengobrol ketika guru menjelaskan materi. Selain itu, bagi mereka yang kurang memahami konsep awal dari materi yang disampaikan itu mengakibatkan mereka tidak memahami materi yang sedang dijelaskan. Kemudian yang ketiga itu melihat gambar atau diagram, melihat video atau film dan melihat demonstrasi.
Pada dasarnya, siswa itu cenderung lebih menyukai gambar dibandingkan dengan hanya bacaan saja. Pengalaman mengajar yang pernah saya lakukan adalah ketika mengajarkan materi bangun ruang. Saya menayangkan gambar yang berkaitan dengan bangun ruang, saya menayangkan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa itu tertarik melihat gambar-gambar tersebut dan bahkan mereka juga bisa mencontohkan benda yang lainnya. Jadi diminta gimana kalau menurut kalian benda yang lain gitu contohnya. Kemudian pengalaman mengajar ini menambah ketertarikan siswa di awal materi pembelajaran. Selanjutnya, untuk yang memperlihatkan video atau film, ini juga meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran. Akan tetapi, menurut saya kalau untuk di pembelajaran matematika, ini kalau untuk menayangkan video atau film, itu mungkin sedikit susah. Jadi hanya sebatas ice breaking saja. Misalnya untuk sudah lama materi, misalnya kan ice breaking, misal menayangkan video atau video untuk apa ya peregangan, misalnya dance penguin, misalnya seperti itu menurut saya Bu. Kalau menayangkan video, kalau untuk pembelajaran mungkin hanya pada beberapa materi saja, misalnya kayak aritmatika sosial, misalnya menampakkan proses jual beli mungkin seperti itu. Jadi dia beli berapa gitu kan dari tayangan video tersebut terus diminta menyimpulkan. Terus untuk memperlihatkan atau demonstrasi juga dapat meningkatkan ketertarikan siswa pada saat pembelajaran. Nah, akan tetapi guru di sini harus berpengalaman dalam mendemonstrasikan, harus didukung dengan alat dan lingkungan yang menunjang. Nah, jadi disimpulkan bahwa pembelajaran dengan memperlihatkan gambar atau diagram, video, film, dan demonstrasi lebih baik daripada membaca dan mendengarkan. Namun belum cukup baik karena siswa hanya melihat dan mendengarkan di mana siswa belum terlibat secara langsung. Kemudian selanjutnya itu terlibat dalam diskusi. Nah, pengalaman mengajar yang pernah saya lakukan adalah dengan metode kooperatif serta model pembelajaran guided discovery learning. Di sini berbantuan lembar kerja peserta didik dalam menentukan luas permukaan dan volume tabung dalam bentuk konkret berbentuk tabung itu sendiri. Jadi siswa itu dibagi ke dalam kelompok heterogen. Sebelumnya siswa diminta untuk membawa benda konkret yang di sekitar mereka boleh yang berbentuk tabung. Jadi macam-macam kelompok itu berbeda-beda bendanya. Jadi nanti siswanya itu berdiskusi, mengukur sendiri, mengukur secara langsung gitu, kemudian menyimpulkan. Jadi seperti ini tentu lebih bermakna dibanding hanya membaca dan mendengarkan. Kemudian setelah adanya diskusi, selanjutnya itu siswa atau peserta didik itu diminta untuk menyajikan atau presentasi. Nah, di sini tiap kelompok itu menyajikan dan kelompok yang lain menanggapi. Nah, di sini terjadi interaksi antara siswa, antara kelompok siswa. Jadi ada yang presentasi, ada yang menanggapi, dan terakhir nanti menyimpulkan bersama-sama kelompok dan juga dibimbing guru. Ini tentu lebih bermakna lagi dibanding tadi hanya membaca, mendengarkan, kemudian berdiskusi ditambah dengan mempresentasikan. Terakhir itu bermain peran, melakukan simulasi dan mengerjakan hal yang nyata. Nah, di sini saya yang mengerjakan hal yang nyata. Tadi seperti yang LKPD yang sudah saya katakan di awal tadi, siswa menemukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, contohnya tabung. Jadi tadi siswa diminta mengukur tinggi tabung. Tinggi tabungnya itu maksudnya benda konkretnya. Jadi diukur, terus tingginya, diameternya, kemudian nanti kalau mengukur luas permukaan ditempelkan kertas, kemudian digunting, nanti terbentuklah jaring-jaring tabung seperti itu. Jadi dengan adanya yang mengerjakan hal yang nyata tentu akan lebih bermakna bagi peserta didik. Ya, mungkin seperti itu Ya, dari ya saya. sama saya Ya, setuju ya sebenarnya intinya hampir sama semuanya. dengan yang Ya, dijabarkan Pak sama Rodi tadi. dengan yang kayak gitu ya. Intinya Ah, sama. ya, jadi Ibu waktu mengajar kalkulus integral memang menggunakan kami
praktikum ya menggunakan Mapel. Hanya saja Mapel tuh sensitif, jadi titik koma dia berbeda itu kan kita seharusnya koma di titik-titik. Ya, kadang-kadang apa tuh kita mau memberikan maunya lebih bagus, tapi ternyata terkendala oleh eh, programnya itu sendiri yang gampang error gitu kan. Ah, itu stresnya di situ. Tapi eh, ketika yang sukses dia melaksanakan praktikum lalu mereka presentasi itu memang eh, nilainya bagus-bagus ya, nilainya bagus-bagus dan yang yang melanjutkan sekolah lanjut berhasil juga di situ karena sudah terbiasa aktif gitu kan. Jadi kalau mendengarkan saja eh, cepat lupa terus tidak kreatif. Kalau kadang-kadang ada juga dosen malas dia membuat pakai LKPD itu atau guru juga barangkali ya di samping repot, tapi kalau guru yang apa itu yang paham bahwa ketika siswa itu kita libatkan dia mengolah soal terus mereka mempresentasikan itu di samping mereka mampu bekerja sama, kita juga melatih mereka berkomunikasi. Kan banyak yang pintar-pintar kalau zaman dulu dia pintar tapi nggak bisa ngomong karena nggak biasa itu kan. Dia pintar tapi tidak bisa bekerja sama karena dia kan maunya menonjol sendiri gitu kan. Zamannya kami dulu itu tidak mau berbagi itu takut ini takut dikalahkan kan. Itu masalahnya. Takut yang kita bantu eh, eh, nilainya lebih tinggi dan posisinya gitu kan. Biasanya sang juara itu dia nggak mau direbut kursinya gitu kan. Nah, itu ya. Tapi kalau kalau apa di perusahaan, nah, barangkali idenya seperti itu. Mengapa dianjurkan berkelompok-kelompok sejak dari sekolah supaya mereka bisa berlatih bekerja sama, itu kan? Kalau kita di zamannya kami dulu kan yang unggul, gitu kan? Yang unggul tuh bersaing-bersaing sehingga sampai sekarang pun kadang-kadang agak sulit kita bekerja sama karena cenderung bersaing, gitu kan? Kalau belajar belajar bersama tapi kita ngelihat-ngelihat juga gitu kan, nah ada di posisi kawan, nah gitu. Iya, betul itu, Bu. Nah, iya kan. Iya. Jadi malas berbaginya tuh nanti direbut posisi Iya, gitu kan. Nah, itu tapi nah, dulu waktu ibu baru-baru jadi dosen, ibu termasuk dosen killer. Jadi nggak bisa, ya nggak lolos, ulang-ulang lagi gitu kan. Nggak bisa lolos, ulang lagi. Tapi sekarang nih, dengan bekerja bersama atau mereka melakukan sesuatu, kita nggak berani memberinya nilai C. Jangankan E, mm-mm. C aja nangis mereka. Kami Iya. pernah mengajar di TI, mereka bikin proyek kan, nangis, nangis. Ibu, mengapa nilai saya B, Bu? Kok saya kan sudah bikin bagus. Dulu aja nggak nangis, sekarang Iya, nangis. betul. Gitu kan, Betul itu, dulu Bu. dikasih aja di Dulu. kelas matematika tuh nggak ada yang nangis. Ada yang sampai berulang beberapa kali baru marah, dia kan sudah beberapa Iya. kali, ibu mau ibu apa, kok nggak lolos lolos juga. Ah, Iya. itu marah. Tapi yang pernah Iya. Rita itu, ibu saya kan bisa bu, kenapa ibu kasih B? Menurut kita B udah bagus kan, A B belum pakai A plus amin, amin B plus itu, nangis dia habis itu. Akhirnya kalau kalau apa belajarnya ada proyek, mereka kita lihat belajar dan dari tadinya dia tidak belajar sekarang udah mau belajar, kita nggak sampai hati memberinya nilai kecil. Nah, itu kayak Mm-mm. keuntungan lainnya gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Redi, pengalaman Pak Redi, Iya, Bu. benar nggak mungkin Oh, kita memberi betul. nilai kecil. Mm-mm. Apalagi zaman-zaman sekolah dulu kan. Ah. Itu kan masih berlaku nilai merah gitu kan. Jadi betul-betul Iya. takut dengan guru tuh diancam jadi nanti merah. Nah, udah mulai kita tuh kan mental kita. Nah, tapi kalau balik anak sekarang kita aja nanti dikasih nilai rendah merah, oh nggak takut, Bu. Karena ngapa? Nanti karena kita itu sekolah sekarang aturannya nggak boleh di bawah KKM, harus naik semua gitu. Jadi manalah anak-anak itu tuh takut gitu, Bu. Hmm, Soalannya beda ya, Ya, beda iya, zaman, beda persoalan. iya, Anak-anak nggak takut gitu. dengan guru, malah anak-anak melawan guru. Iya, Banyak kan di video-video, entah iya, itu tuh, entah 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 konten kita kita kurang tahu iya, juga gitu kan. Nah, iya. itu yang terjadi.
Masih ada yang Terus, belum tampil, udah tampil mm, semua. Saya belum, Bu, Oh iya, tapi silakan. Eh, anaknya sudah gadis. ya, Halo, maaf ini diganggu. ya tidak apa-apa. Halo, Itu deh. siapa namanya? Siapa namanya? Ada Sila. yang. Hmm, eh, Ini jadi, izin saya bagikan layar ya, Bu. ya ya. Nah, ini ya yang saya Di, pengalaman belajar bisa bisa agak dibesarkan sedikit lagi aja. Ibu oh, masih agak bisa. sedikit. Sudah lumayan. Sudah. Ah, ya yang kerucut pengalaman berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Gall. Nah, jadi yang pertama itu membaca. Nah, pengalaman dalam kegiatan belajar mengajar di kelas itu, saya pernah mengajak siswa untuk membaca buku, memahami materi dari buku dan mengerjakan latihan soal yang ada di buku. Namun, berdasarkan pengalaman saya dengan mengajar seperti model seperti ini, siswa siswa itu tidak siswa itu tidak konsentrasi, Bu, malah banyak gangguan, malah membicarakan hal yang lain, membacanya itu cuma sebentar. Tidak ngerti misalnya dia baca soal apa Iya, apa yang disuruh apa itu nggak ngerti. Salah satu iya, salah satu itu penyebabnya tuh. Mm-mm. Ya, ya lanjut. sebagian Mm. besar siswanya itu tidak konsentrasi, tapi ada beberapa yang pinter-pinter ya, Bu ya. Kalau Mm. tidak mengerti itu langsung bertanya, langsung ini Mm. bertanya kepada guru. Jadi menurut saya ini untuk apa? Untuk menerapkan tahap membaca saja dalam pembelajaran tuh Matematika. kurang efektif, apalagi dalam pendidikan Iya. matematika. Mm. Tapi kalau membaca cerita mungkin bisa ya membaca Oh iya cerpen. bisa, yang menarik ya. Nah, mm-mm. Oke lanjut. Setelah setelah itu yang kedua adalah mendengarkan. Menurut saya sangat sulit untuk misalnya kita dalam belajar matematika hanya mendengarkan. Karena Iya. kalau misalnya mendengarkan itu kan matematika mendengarkan itu siswa itu sulit untuk membayangkan hal-hal matematika itu abstrak kan sulit untuk membayangkannya. Yang apa tuh siswa tuh harus membayangkan secara visual apa tuh rumus-rumus atau Nggak hafal gambar-gambar pun, nggak matematika hafal seperti pun. itu. Iya. Iya. Untuk Nah, matematika setelah itu, tidak pas ya. Mm. iya untuk pembelajaran matematika mendengarkan ini kurang efektif, Bu. Nah, setelah Tidak itu pas. melihat gambar, diagram, video, film, dan demonstrasi. Nah, saya tuh pernah seperti Bu Ulfa tadi, pada materi bangun ruang, bangun datar itu, saya menggunakan aplikasi namanya GeoGebra. Nah, GeoGebra nih bisa bisa maaf Bu saya kecekuan. Ini apa tuh? Dengan GeoGebra nih siswa tuh terlihat antusias melihat oh seperti ini kan gambarnya tuh kan bisa diputar-putar, bisa dibuka ininya. Jadi siswa tuh terlihat antusias dan penasaran. Kemudian pertemuan selanjutnya saya tanyakan itu masih ingat apa saja yang dipelajari sebelumnya. Kemudian terlibat dalam diskusi. Menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, saat berdiskusi itu kan siswa itu saling bertukar pikiran. Ada yang tidak mengerti diberitahu oleh yang mengerti. Setelah itu eh, mereka diberikan suatu masalah gitu, semangat untuk untuk memecahkan masalah. Apalagi masalah-masalah yang diberikan itu masalah-masalah kontekstual atau masalah-masalah konkret yang ada di lingkungan sekitar. Mereka semangat untuk memecahkannya. Itu Bu, menurut saya ini cocok untuk pembelajaran matematika berdiskusi. Setelah berdiskusi, siswa ini melakukan presentasi. Nah, ya biasanya yang saya ajak untuk presentasi itu yang berbicara itu adalah
eh, saya tips saya gitu dari saya itu siswa-siswa yang terkenal kurang kurang pintar itu Bu. Nah, saya suruh mereka yang presentasi. Jadi mau tidak mau mereka harus belajar. Mereka harus belajar. Jadi tidak terima jadinya aja dari yang pintar-pintar gitu. Mereka harus mempresentasikan apa yang hasil dari diskusi dari kelompok tersebut sehingga menurut saya cara ini efektif sehingga semuanya itu jadi mengerti, paham terhadap materi pembelajarannya. Hmm. Nah, setelah itu bermain peran atau melakukan simulasi dan mengerjakan hal yang nyata. Saya ingat dulu pada pembelajaran aritmetika sosial, Bu, saya pernah diajak untuk bermain peran bersama guru saya. Bermain peran ini apa? ju- Jualan jadi pedagang. Jadi nanti ada yang jadi pembeli, ada yang jadi pedagang. Dari situ nanti dikenalkan konsep harga jual, harga beli, rugi, Bahasa laba, keuangan. diskon, seperti itu, Bu. Iya, jadi seru lah jadi permainannya. Jadi sampai 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 sekarang tuh saya terapkan juga ke apa? Waktu itu saya mengajar ini saat magang di SMP saat magang saya mengajak siswa-siswa itu melakukan simulasi seperti ini. Reaksi dari siswa-siswa tuh antusias dan mereka tuh jadi paham gitu Bu, maksudnya laba, diskon dan lain-lain seperti itu Bu. Ini dari saya. Ya. Ya, terima kasih ya. Sudah lengkap ya, sudah semakin lengkap bahwa Iya. nanti apa untuk matematika mendengar saja tidak mungkin, apalagi itu yang paling tidak mungkin ya mendengar rumus-rumus itu bagaimana mendengarnya. eh Berarti Ibu ini kan mau cuti, jadi biasanya di untuk mata kuliah ini Ibu memang meminta eh kalau yang zamannya Mbak Anissa membuat LKPD, tapi dengan adanya modul ajar, terus ternyata modul ajar berdiferensiasi itu lebih enak dikembangkan ketimbang heterogen. Karena ketika mengembangkan berdiferensiasi kita mikirin yang lemah. Ketika kita mikirin yang lemah, LKPD-nya kita rancang bagaimana yang lemah bisa itu kan. Sehingga nanti untuk yang apa? Untuk yang sedang dikurangi bantuannya, untuk yang agak pintar dikurangi lagi bantuannya. Jadi kalau heterogen itu kadang-kadang guru nggak mikirin, dia mikirin pokoknya bisa dijawab, entah siapa yang menjawab itu kan. Jadi kalau berdiferensiasi gitu. Jadi setelah semester 2 itu kan ada pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran itu kalau kalau halo, halo. Eh, Lucu. Jadi biasanya untuk mata kuliah psikologi ini Ibu mengembangkan LKPD kan ada di buku Mbak Ami ini contohnya itu kan contoh. Tapi yang Ibu mau nanti Ibu share ya. Jadi eh, maunya Ibu ketika ibu cuti bikinlah dulu modul ajar berdiferensiasinya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi materi yang berikutnya gitu kan. Tapi kalau 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 bapak dan ibu bisa tetap berdiskusi di di Zoom boleh lanjut. Pak Rodi bisa bantu saling berdiskusi aja. Oke, siap, Bu. Dilihat dulu ya, dilihat dulu ayat itunya nanti mungkin. eh, atau berdiskusi menyelesaikan modul ajarnya dulu juga boleh Ibu Shola tadi sudah menggunakan GeoGebra ya. Jadi memang maunya Ibu tuh modul ajarnya tuh berbantuan GeoGebra gitu kan. Sehingga kalau diminta nanti ada berbasis teknologinya eh, sudah bisa gitu kan. Jadi minimal untuk PIPM nanti turun ke lapangan itu sudah ada lah contoh modul ajar itu. Tunggu tadi Oh ada iya coba Bu, ibu, untuk ibu. Nah coba dulu ibu kirim dulu tadi sudah ibu siap-siapin tapi eh, belum ibu kirim. Di mana ibu menyiapkannya tadi tuh?
Hmm. Oh, belum belum jadi terkirim berarti ya waktu itu ya. Hmm. Mikro. Oh, ini dia. Ah, sudah ibu kirim. Bisa bantu buka Pak Rodi? Iya Bu, siap. Coba dibantu buka dulu. Oke, di download dulu. Dia agak besar, entah entah mudah-mudahan udah masuk gitu kan. Hmm. Karena mahasiswa mahasiswa sedikit gitu kan, jadi tidak ada yang bisa diminta bantu gitu kan. Kalau yang sedang semester Nah, 3 kan sedang menulis tesis gitu kan. Jadi oke. Ini siapa yang sudah share? ya sudah. Jadi coba dilihat ini eh, Ibu menggunakan apa mahasiswa Ibu minta menggunakan model apa tuh model aksi proses objek dan skema itu model ini nih Ibu Ibu kembangkan ketika Ibu ngambil disertasi waktu itu. Jadi sintaknya sintak coba kita lihat dulu. Jadi lihat aja dulu misalnya terdiri dari apa Pak Rodi bisa lihat ya terdiri dari apa aja modul ajar itu. Ya, kalau kalau PBL Bapak dan Ibu udah pengalaman kan? Kalau PBL Ibu kasih yang agak sulit aja dulu ketika Ibu tinggal. Coba lagi. Kalau kalau eh kenapa? Nah di bagian belakangnya itu yang ininya. Kok nggak kuat sinyal ini? Oh, dia anunya besar, apa filenya besar. Nah, itu geometri transformasi, refleksi. Lanjut. Kalau modul modul ajar tuh isinya begini. Kalau LKPD kan langsung LKPD, LKPD. Dan yang ini lanjut Pak, lanjut. Itu bisa dibaca kan sudah Ibu share, bisa dibaca aja. Nanti lanjut lanjut. Ada nanti pembagian apanya sih pembagian. Ini. Oh, tunggu yang ABC tadi. Tunggu ya ini. Kelompok berdiferensiasi ini dari apa? Di modul ajar nih sudah kita kasih tahu kita maunya A yang seperti apa, B seperti apa, C seperti apa. Kalau di sini yang A itu yang memahami bagaimana menggunakan eh, pengertian refleksi. Ini contoh ya. Kalau yang B peserta didik yang sebenarnya telah cukup memahami. Kalau yang C peserta didik yang masih kesulitan menggunakan pengertian refleksi. Jadi ya, artinya A kelompok pintar, B kelompok sedang, C kelompok lemah gitu kan. Nah, lanjut. Jadi keunggulan modul aja daripada LKPD. Nah, oke, lanjut. Lanjut aja. Jadi ini dia pengertian tuh. Kelompok A itu adalah peserta didik, kelompok kelompok B adalah peserta didik yang sebenarnya sudah cukup diulang lagi ke sini ya supaya mudah. Kelompok C adalah yang kesulitan. Jadi, terus lanjut ke bawahnya itu isi LKPD, isi modul ajar. Nah, materi pokok ada materi pokok di sini di kalau di modul ajar nih ada materi pokok karena dia apa topik yang materi yang dia pilih adalah refleksi atau pencerminan, maka isinya dia menjelaskan tentang pencerminan di sini. Coba lihat ke bawahnya lagi. Pencerminan ini diajarkan di mana tuh? Di SMA ya? Jadi tidak harus seperti ini. Ini adalah contoh, contoh saja. Jadi enggak ini yang dibikin. Silakan Bapak dan Ibu cari topik yang apa yang untuk bisa memanfaatkan GeoGebra. Ibu Sola udah
udah terbiasa kayaknya kan. Nah, jadi kalau yang refleksi itu kan seperti ini, misalnya kan yang Hmm. yang biru direfleksikan jadi merah, yang kalau grafik direfleksikan jadi seperti itu. Artinya direfleksikan ke sumbu X kayaknya ya. Coba ke bawahnya Ya. lagi, sumbu X. Nah, dalam perhitungannya seperti itu. Jadi dibikin dulu materi lengkap. Materi ini mungkin bisa dibagikan sebelum hari kita masuk kepada siswa. Nah, ini refleksi terhadap sumbu Y ini kan. Yang biru direfleksikan ke sumbu Y, hasilnya seperti itu. Tapi ini hanya contoh yang bisa dipelajari dari sini itu adalah isi modul ajar tuh terdiri dari apa saja, contoh gitu kan. Jadi nggak usah diambil begininya, tapi materinya tentang apa dulu gitu. Kalau misalnya tadi tentang membuktikan volume bola menggunakan GeoGebra bisa nggak gitu kan? Luas permukaan bola menggunakan GeoGebra bisa nggak? Atau volume bola menggunakan GeoGebra bisa nggak? Itu. Ah, carilah yang materinya yang cocok. Ini contoh, kalau ini baru refleksi ada juga kan untuk transformasi kan ada dilatasinya, ada boleh yang belum boleh gitu kan. Nah, terus panjang ya kalau modul ajar banyak ininya banyak muatan-muatannya. Kalau LKPD hanya LKPD aja kan Iya. Banyak lengkap ini. dengan instrumen rubrik sikap. Lanjut 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 aja. Kita lihat LKPD-nya. Yang itu bisa Bapak dan Ibu pasti sudah terbiasa mahir itu. Nah, LKPD-nya yang kita lihat. I- Mhm. Ya itu dia KPD ya ini lembar transformasi peserta didik ya geometri lembar plus peserta laser didik ya LKPD lembar kerja peserta didik LKPD. ini. Nah, jadi di sini nih kalau model apus tuh dia ada orientasi bawah lagi penunjukan LKPD. Ada fase orientasi. Ya, fase orientasi ini kadang-kadang ibu agak ini aja. Ada yang kadang-kadang baru memberikan pengantar gitu kan. Nah, di sini tidak ibu terlalu ketat. Ini contohnya di sini. Ya. Setelah itu ada fase praktikum kegiatan secara oh manual manual kemudian ada fase praktikum kadang-kadang mahasiswa dia terjemahkan sendiri sesuai dengan ininya lanjut lanjut jadi di fase praktikum nih menggunakan GeoGebra kan belajar apa sama sekali dipandu bagaimana menggunakan GeoGebra soal-soal itu diolah menggunakan GeoGebra terakhir tanpa GeoGebra gitu fase diskusi ini. Ini masih B. Nah, itu Bedanya salah ya. satu salah satu contohnya gitu. Mm-mm. Kalau kalau PPL mau lihat yang PPL juga boleh boleh pilih salah satu aja mungkin karena bulan puasa sibuk jadi eh, tunggu ya kalau kalau ini di mana lah ini ya. Anu semua hmm, kelas ah
mungkin bisa di stop kalau ini yang berbantuan Gebra, tapi kalau yang model PBL ini yang berdiferensiasi kita lihat LKPD-nya aja gitu kan. Jadi kalau yang ini S1, ya sama tuh S1 juga ya. Ini semester yang lalu itu tahun lalu, baru beberapa bulan yang lalu. Kalau yang pernah ke PG pasti umumnya pernah membuat LKPD ya, malah sampai bosan gitu kan. Kami kami membimbingnya sampai eh, banyak-banyak banyak yang harus dikoreksi gitu kan. Hmm. Jadi, jadi salah satu solusi adalah kita mengajarnya nggak konvensional tapi berbantuan LKPD gitu maksudnya kan. Nah, berbantuan LKPD dua-duanya berdiferensiasi ini tiga variabel. Coba dilihat dilihat sekilas modul-modul tentang langsung ke LKPD-nya aja Pak. Langsung ke LKPD-nya aja. LKPD-nya ada nggak sih di sini? Mudah-mudahan ada. Oke. Nggak, ke LKPD-nya bagian bawah biasanya. Ya, Ya, mudah-mudahan ini kayaknya. ah dia seperti itu dia kan. Ya Ya, udah oke lah langsung itu KPD. ya. mm. Kalau Ini yang seperti kelompok ini A ini, dia kelompok. PBL ini kan PBL, Ya, jadi PBL itu sintaknya adalah permasalahan gitu ah ya kan. ya. Ini Ini dia orientasi orientasi masalah. ya, orientasi masalah. Di sini dia apa tuh ke toko buku gitu kan. Dia gitu pada hari Minggu. Nah, nah, itu dia membayangkan kan. eh, Masalah tuh sebenarnya cukup satu dulu ya, tapi ada juga dia bikin dua. Itu pas ketiganya ini dia seperti ini dia. Pas ketiga bukan kosong, jadi dia menjawab. Ini kan SPLTV ya, SPLTV. Jadi untuk yang tadi Aca itu jumlah penanya berapa, jumlah pensilnya. Jadi kalau kalau biasanya kan soal-soal aja nggak pakai gambar-gambar gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan modul ajar ya bisa dilengkapi dengan gambar. Terus kan anak lebih mudah ngitungnya kan. Nah, ini empat nih berupa bantuan berarti itu. Aca membeli empat pena, tapi yang lainnya nggak tahu harganya sekian. Caca tiga, yang lain tinggal isi. Jadi sudah dibantu, itu maksudnya gitu kan. Nah, coba kita lihat untuk tipe C-nya. Ini kan tipe tipe A kayaknya ya. Itu paling bawah nanti Pak. Jadi sudah ada dua contoh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Artinya siapin LKPD nanti setelah Ini yang tipe C kayaknya, fase C. Habis ke bawah. yang paling terakhir Berarti ke ya atas. kita ya. Yang ah, ini terakhir ini kayaknya. oh ini yang terakhir tipe C. Iya, Berarti naik ke atas. iya naik ke Tipe C atas. sudah ada ya. Kita kurang tahu dia yang A-nya yang lemah ada. Kadang-kadang ada juga dia Nah, membuat ini, ya, Bu. itu Ini kelompok C C, ini. C ini ya. Oh ya, Berarti ini coba tadi. lihat lihat yang A. Yang A Oke. aja langsung, yang tengah-tengah itu pasti diantaranya kan. Hmm. Nah, kosong. Ini fase Nah, kelompok B. Di satu A lagi. B. Ya, yang A. Coba kita lihat. Nggak dikasihkan jumlah Ini A ini. jumlah jumlah di bawahnya. Udah ke bawah turun lagi kayaknya. Ya itu. Terus Ini kosong. kosong dia kan. Pelit gurunya kan. Dia biarin kosong gitu kan. Seperti ini lah Umumnya biasa kan aja. kalau membuat LKPD kan umumnya gini kan. Untuk Iya, heterogen umumnya kan begini kan. iya, iya. Dan nanti lah sibuk lah bapak-bapaknya. Bapak maksudnya ini apa Pak? Berjalan Iya. dari kelompok ke kelompok semuanya menanyakan Betul. hal yang sama. Bapak ini cara ngisinya bagaimana Pak? Gitu kan. Iya, iya. Terus sekarang nih seperti itu dia heterogen. Yang pintar dibiarin dia ngisi yang kalau kalau penasaran boleh lihat yang B, boleh lihat yang B. Oke. Tadi kan yang C kan, itu Iya. sudah ada di isinya gitu kan. Hmm. SPOTV ini pandai mencari kasusnya gitu kan.
Nah, itu. Kosong juga ini. Ini ke bawahnya lagi, yang mula-mulanya mungkin kosong, ke bawah lagi. Eh, ada, A- sudah ada Kayaknya Ada sedikit. tadi namanya Acah, kan tadi Ya, kosong sudah semua di kan? itu. Yang atas tadi, yang kotak. pantas ya. Ah, Enggak yang kosong, yang nah, tuh, Aca yang sama kan Hah? A tadi titik-titik. kan kosong nian. Kalau Ah, yang ya, ini ini ada kan sudah namanya. diisi. Ada Aca, ada Caca, Oh ya iya. kan? Yang ini Iya, saja namanya saja. namanya saja. Pikir Kuat tadi diisi ingatannya. satu. Kuat Beda ingatannya ya. kita sama aja ya. Iya, beda Ah, tadi ya. kosong semua. Jadi, nak kalau apa, kalaupun apa heterogen, eh, pikirkan juga yang lemah itu bagaimana supaya dia bisa ikut nimbrung gitu kan. Karena kalau kosong-kosong ini yang lemah tuh nggak nggak mau tahu dia kan, dia sibuk mengganggu kan, karena nggak ngerti gitu kan. Jadi kalau kalau dua diferensiasi ini keunggulannya, untuk yang lemah nih kita bantu, terus nanti ketika dia mengerjakan kita lihat-lihat pula lagi kan, yang pintar di bisa dilepas. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi jangan banyak kosongnya gitu, tergantung waktu kan. Kalau soalnya panjang seperti ini nih, banyak aja dibantu gitu kan. Sedikit aja karena kita sesuaikan juga dengan waktu. Jadi Iya. ah, mudah-mudahan pikirkan nanti untuk PIVM itu semester berapa, materinya apa gitu. Jadi buatlah modul ajar yang kira-kira bisa digunakan untuk PIVM semester depan, di membuatnya dari sekarang. Jadi yang kelompok apa, yang kelompok yang sekarang di semester 2, Ibu sudah minta mereka membuat apa, buat LKPD waktu modul ajar waktu itu, tapi mereka berbasis project. Ibu padahal mintanya PPL, nggak sempat lagi karena terus mereka udah di semester 2 itu sudah sangat sibuk. Jadi kalau kalau sudah ada modal untuk PIPM dari sekarang. Nah, jadi sambil tugas apa, solusi dari psikologi gitu kan. Solusi pembelajaran itu adalah belajar menggunakan LKPD. LKPD itu karena otomatis kita maunya berada di tahap terakhir dari piramid itu gitu kan. Siswa belajar dan dia ingat dan dia bisa presentasikan banyak yang kita dapat. Dia mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi, maunya gitu kan. Maunya. Itu jadi belajar menggunakan LKPD. Cuman ya Bapak Ibu agak ibunya mungkin pertama sekali, untuk yang lain lain kalinya kan bisa ganti-ganti ganti angka. Kalau kalau nggak diganti-ganti, siswa tuh punya dia bank soal gitu kan, sudah punya dia jawaban begitu. eh, eh, Kalau kita nggak mengganti soal atau angka-angka, tahun depan ketika kita turunkan lagi LKPD ini, mereka sudah punya jawaban. Kami pengalaman waktu itu, kenapa sudah itu? Akhirnya terpaksa kita ganti soalnya gitu kan. Nah, jadi waktu, oh ya Allah, sudah hampir jam 12, setengah 12. Eh, bisa dimaklumi, bisa dipahami. Jadi Oh ya bisa, Bu. ya kalau tadinya, kalau kalau bisa menggunakan berbantuan GeoGebra entah apa materinya, syukur. Apalagi seperti Ibu Sola, dia udah mahir, apalagi memperlihatkan, misalnya memperlihatkan luas permukaan kubus, tinggal buka gitu ya, buka gambar kubusnya dilepas. Itu bisa dirancang dalam bentuk LKPD gitu. LKPD berbasis model yang ada ya, Ibu. Tapi kalau kalau misalnya nggak mahir GeoGebra, karena bulan puasa juga nggak sempat belajar, boleh menggunakan PBL, boleh pilih. Jadi Ibu nggak maksa, ya. Jadi materinya pun kalau bisa, ketika PIPM nanti kan, PIPM itu kan Nah, menerapkan model pembelajaran, model inovasi ya, melaksanakan inovasi pembelajaran. Artinya kita, kalau sebelumnya konvensional, kita menerapkan pembelajaran eh, berkelompok ya. Jadi apa, berpusat kepada siswa gitu, berpusat kepada siswa. Jadi
Ibu sampai di sini dulu ya. Jadi sudah banyak sekali ya, padat sekali kita nih, tidak terasa. Iya, Bu. Sudah foto Ibu Pak, foto-foto jadi Oh, lagi belum. dong. Ini dulu. Hmm. ibu Stop dulu ini ya. jadi disuruh buat Modul LKPD ajar, aja atau modul ajar juga? modul ajar lah komplit. Modul ajar. Kalau LKPD aja cenderung satu aja. Jadi kalau modul ajar tuh lengkap. Nah, kalau modul ajar, kalau 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 menggunakan model APOS, nanti bisa kita hakikan, bisa disertifikatkan. Kalau PBL ini sudah banyak. Kita nggak tahu itu sudah pernah dibikin orang apa enggak, itu kan. Tapi kalau model berbasis GeoGebra dengan model ibu, biasanya di kelas ibu aja yang bikin orang lain kayaknya belum gitu kan. Nah, dengan sintak-sintak ibu. Jadi yang Materinya bebas ya, Bu? ya kalau bisa usahakan yang bisa yang kita yang dibikin tuh nanti bisa diterapkan untuk mata kuliah PIPM. Ya ke PIPM ini yang angkatan yang sekarang nih daring ini, karena dengan ibu dulu dia sudah minta nanti selesaikanlah, kumpulkan sebelum kuliah dimulai. Nggak ada yang kumpul, ada satu yang ngumpul, Ibu Ayu gitu kan, yang lain nggak ngumpul. Nah sekarang terbirit jadinya kan, terwirit karena harus merancang LKPD itu. Sesuaikanlah dengan materi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu untuk semester depan. Hmm. Siswanya kan siswa sendiri, yang kalau anak S1 kan pergi ke sekolah orang gitu kan. Nah, tapi itu jadi kita pikirin bisa, syukur-syukur bisa untuk tesis nanti. Artinya buat dulu, kalau 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 sudah pengalaman buat sekali, mudah-mudahan berikutnya lancar lagi gitu kan. Yang berat itu kan sekali pertamanya aja kan. Eh, nah, eh, sudah foto-foto? Belum, Bu. Belum, Bu. Kita foto dulu. Belum, Bu. Oke. Siap. Siap ya. Oke, Hmm. siap. Satu, dua, tiga. Oke, simpan dulu. Oke, gaya bebas. Hmm. Oke, satu, dua, tiga. Dah, sudah. Eh, ya, selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Akhiri sampai di sini. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbil Ya, Alamin. Alhamdulillah. Ya. ya, Makasih, Bu. assalamualaikum Kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, mohon, Salam. ya, Hati-hati di jalan, Terima Ibu. kasih, Bu. ya, Ibu pamit ya, ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya. Hmm, hmm. Stop video dulu ya. Stop.